Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah ini, Media dan Perubahan Sosial. Hari ini saya akan memberikan materi tentang beberapa teori dalam komunikasi atau teori dalam komunikasi massa yang mungkin nanti akan bermanfaat atau bisa kita gunakan dalam melihat bagaimana media dipengaruhi dan mempengaruhi perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari kita dikelilingi oleh berbagai media yang menyampaikan ragam informasi dan berita yang kemudian memasuki alam pikiran kita. Disadari atau tidak, media, terutama media massa, mempengaruhi pola pikir dan persepsi kita dalam memandang suatu peristiwa dalam masyarakat atau isu di dalam masyarakat. Nah, komunikasi memiliki beberapa teori tentang yang menyatakan bagaimana media mempengaruhi dan dipengaruhi oleh audiens. Salah satunya yang akan kita bahas dalam kuliah ini yaitu adalah agenda setting. Mungkin kita sudah sering mendengar bagaimana agenda setting itu terjadi, bagaimana media bekerja dan seterusnya. Tetapi sebenarnya apa dan bagaimana atau kita menggunakan media setting dalam menganalisis perubahan sosial di dalam masyarakat, kita akan diskusikan dalam kuliah ini. Saya akan menunjukkan beberapa slide untuk mempermudah diskusi, mempermudah pemahaman kalian. Oke. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan beberapa contoh kasus dulu. Mungkin teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu ketika kita di media massa sangat ramai cerita tentang misalnya cerita tentang atau bagaimana gerakan mahasiswa menolak pengesahan undang Cipta Kerja, rancangan undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sebenarnya kalau melihat dari tren yang muncul di media sosial pada waktu itu, rancangan undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini sudah lama digaungkan atau sudah lama diangkat isunya oleh beberapa tokoh yang memang concern dalam bidang itu, termasuk juga dimuat dan diterbitkan di media, khususnya media massa. Dalam hal ini media massa yang saya sebut adalah media-media mainstream yang memiliki kanal di sosial media. Akan tetapi ketika isu ini kemudian tahun lalu misalnya isu ini kemudian naik dan kemudian menjadi perbincangan oleh banyak orang, dalam kacamata perkuliahan ini, maka kita bisa mengamati bahwa isu ini dirancang dan dibuat, atau bukan dirancang atau dibuat ya, tapi dinaikkan gitu secara sistematis, secara purposif gitu ya, ada tujuannya. Nah, inilah yang atau kemudian misalnya contoh ketika kita mendengarkan atau melihat isu-isu tentang kerusakan atau perusakan makam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya terjadi di Bantul misalnya. Ketika ada satu media yang kemudian memunculkan berita tentang ada perusakan makam Kristen, kalau saya tidak salah, di Bantul, kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan, banyak sekali media yang juga menurunkan berita yang serupa, terjadi kerusakan, terjadi tindakan vandalisme, merusak makam-makam itu di beberapa wilayah. Pernahkah kalian kemudian memikirkan kenapa sih isu atau berita-berita yang mirip itu biasanya muncul dalam waktu yang hampir bersamaan? Dan nanti akan kita diskusikan juga misalnya dalam situasi di mana sosial media dan internet itu semakin menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kenapa isu atau topik atau berita atau mungkin iklan, itu nanti bisa kita diskusikan lagi, muncul di sosial media kita. Nah, sebenarnya agenda setting atau teori penentuan agenda bekerja dan berangkat dari pemikiran seperti itu. Kenapa misalnya
semakin sering kita terpapar pada satu berita, pada satu informasi, maka kita kemudian semakin banyak informasi atau berita sejenis yang muncul dan diterima atau kita dapatkan. Ini yang kemudian menjadi penting. Nah, saya mulai dulu dari latar belakangnya. Kenapa agenda setting ini kemudian muncul? Agenda setting muncul dari pemikiran Lippmann pada tahun Walter Lippmann pada tahun 1922. Waktu itu Lippmann belum menyampaikan atau belum menggunakan istilah agenda setting sebenarnya, tapi idenya yang disampaikan, pemikiran utama dari Lippmann adalah bahwa masyarakat menerima fakta bukan sebagai adanya, tetapi apa yang mereka anggap sebagai fakta, kenyataan, dan atau lingkungan yang palsu. Tetapi artinya Lippmann mengamati bahwa apa yang diterima, yang dianggap fakta oleh masyarakat, oleh individu, oleh society misalnya, itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu semu. Gitu. Kenapa? Karena di belakang pembentukan fakta itu ada yang membuatnya menjadi seolah-olah menjadi sebuah fakta. Kemudian pada 40 tahun kemudian, 1968, Malcolm and Shaw kemudian terinspirasi dari pemikiran Walter Lippmann itu, dan kemudian meneruskan mengembangkan teori ini menjadi yang mereka sebut sebagai agenda setting. Agenda setting menurut Malcolm and Shaw adalah bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer kemunculan jenis-jenis atau berbagai macam media, berbagai macam berita yang menjadi sebenarnya yang awalnya menjadi agenda media, kemudian diatur sedemikian sehingga menjadi agenda publik. Artinya Malcolm and Shaw kemudian juga meneruskan dan mengatakan bahwa khalayak bukan saja belajar tentang isu masyarakat dan hal-hal lain melalui media, tetapi mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu atau topik dari penegasan yang diberikan oleh media massa. Nah, dasar pemikirannya Malcolm and Shaw ini sebenarnya berangkat dari tadi yang kita diskusi pertanyaan saya di awal. Mengapa ketika kita semakin sering kita terpapar satu berita atau satu informasi, semakin lama kemudian kita akan menganggap bahwa oh iya ini adalah isu yang penting. Gitu. Mungkin kita tidak menyadari bahwa apa yang diberikan, apa yang kita terima itu sebenarnya bukan sesuatu yang penting buat kita. Mungkin saja bukan sesuatu yang penting pada saat itu. Tetapi karena kita terus-menerus mendapatkan informasi yang sejenis, maka kemudian kita melihat dan memastikan bahwa oh, informasi ini adalah sesuatu yang penting. Oleh karena itu kemudian Malcolm dan Shaw percaya bahwa fungsi agenda setting media massa bertanggung jawab terhadap hampir semua yang dianggap penting oleh publik. Karena apa yang dianggap prioritas oleh media menjadi prioritas juga bagi publik. Ini yang mendasari kemudian kenapa agenda setting itu muncul. Malcolm and Shaw menggunakan atau memunculkan pemikiran ini berdasarkan hasil penelitian mereka pada satu kegiatan pemilihan di Amerika, gitu ya, di mana mereka kemudian menentukan mencari tahu apakah informasi tentang pemilihan itu penting atau tidak, hingga akhirnya kemudian mereka menyimpulkan bahwa sesuatu yang yang penting itu adalah apa yang ditampilkan oleh media. Nah, penelitian Malcolm and Shaw kemudian menunjukkan juga bahwa agenda media tidak sekedar mempengaruhi opini, tapi juga mempengaruhi perilaku khalayak. Gitu. Jadi perilaku publik itu sebenarnya ditentukan oleh agenda media. Nah, persoalannya adalah
Ini adalah asumsinya, asumsi teorinya adalah bahwa agenda setting adalah proses di mana media massa mampu menentukan apa yang sedang publik pikirkan. Kemudian ketika media massa dapat mengarahkan sesuatu atau sebuah peristiwa yang dianggap penting dan mana yang tidak dianggap penting, maka publik akan terpengaruh. Jadi sangat wajar kalau misalnya isu tentang misalnya penghapusan pengesahan RUU kekerasan terhadap PKS itu, saya lupa kepanjangannya, RUU PKS itu misalnya seperti itu kenapa tidak dapat mendapat perhatian yang cukup besar dibandingkan misalnya isu tentang pengesahan RUU Cipta Kerja itu, karena medialah yang menentukan dan media yang membuat dan menyeting dua isu ini, mana yang dianggap paling penting. Paling penting dalam hal ini tentu saja kita tidak bisa melupakan kepentingan dari media massa itu sendiri. Lalu siapa yang berada di belakang media massa itu? Cipta Kerja misalnya, ini analisis sederhana gitu ya, analisis saja, bahwa misalnya Cipta Kerja, RUU Cipta Kerja dianggap sebagai sesuatu yang penting karena media massa juga punya kepentingan di situ, entah itu pemiliknya, entah itu investornya dan seterusnya. Sementara undang-undang kekerasan seksual misalnya, penghapusan kekerasan seksual misalnya, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk kepentingan media massa itu sendiri, karena apa yang dihadapi oleh perempuan yang mengalami kekerasan seksual misalnya itu tidak dihadapi oleh media sebagai sebuah organisasi. Ini sebuah contoh saja. Nah, dua asumsi teori yang mendasar adalah bahwa satu, pers dan media tidak mencerminkan realitas. Mereka yang menyaring dan membentuk realitas itu. Apa yang mereka lihat, apa yang ditampilkan di media massa, entah itu di televisi, di koran, di di radio misalnya pada masa itu, bukan sesuatu yang kenyataan yang ada di dalam masyarakat, tapi mereka yang memilih mana nih yang paling sesuai, mana nih yang paling bagus. Kemudian hasil dari pilihan itu kemudian mereka membuat cerita, membuat narasi, membentuknya menjadi sesuatu yang penting. Bagi contohnya misalnya, kenapa penting dan tidak penting? Isu tentang climate change itu tetap dianggap di negara-negara maju dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, karena media tidak menyaring dan memilih membentuknya menjadi sesuatu yang penting. Greta Thunberg yang secara konsisten melakukan aksi untuk mengurangi atau menghadapi climate change di dunia, itu dia tidak banyak mendapatkan tempat kalau misalnya kita menggunakan asumsi ini, karena media tidak mau memilih dan menyaring isu yang disampaikan oleh Greta Thunberg, anak kecil umur 18 tahun yang sudah sejak 4 tahun yang lalu secara konsisten memprotes gerakan-gerakan dan melakukan gerakan-gerakan anti climate change misalnya. Nah, asumsi dasar yang kedua adalah bahwa konsentrasi media atas sedikit persoalan dan menundukkan peranan penting publik untuk melihat persoalan itu sebagai sesuatu yang lebih penting. Jadi berangkat dari poin pertama, karena tidak mencerminkan realitas, karena pers dan media menyaring dan membentuk itu, maka konsentrasi atau fokus dari media atas persoalan yang tadi yang sudah disaring dan dibentuk itu sebenarnya dianggap sebagai sesuatu yang lebih penting daripada persoalan lain. Artinya bisa jadi apa yang dianggap penting oleh publik misalnya dianggap kalau menggunakan asumsi ini, maka jika pers dan media tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting, dia tidak akan menjadi sesuatu yang prioritas, dia tidak akan muncul di tampilan, dia tidak akan muncul di tayangan gitu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Bagaimana ada tiga poin yang kita bisa lihat di sini. Ada media agenda, ada public agenda, ada policy agenda. Jadi agenda setting berasal dari tiga tiga tahap ini. Nah, di sini ada gatekeepers dan influential media adalah yang memegang peranan penting untuk
tadi poin pertama tadi, untuk melakukan penyaringan dan pembentukan informasi dan berita. Gitu. Disinilah fungsinya yang sangat mendasar. Mereka yang menentukan siapa, kapan kita menggunakan, kapan kita mau mengeluarkan atau mengangkat isu tertentu, dan kemudian pada waktu berapa lama dan sebagainya berada di sini. Sementara personal experience and interpersonal communication dan real world indicators ini adalah yang membentuk bagaimana agenda media itu bisa berubah menjadi agenda publik. Kemudian agenda publik ini bisa berubah menjadi agenda politik, kebijakan misalnya. Tentu saja tidak semua, ada beberapa hal yang bisa kita ambil secara positif dari pembentukan agenda media menjadi agenda politis. Misalnya isu omnibus law seperti itu sesuatu yang sampai kemudian berhasil menangguhkan pengesahan RUU Cipta Kerja itu semuanya dibentuk oleh atau dipengaruhi bagaimana publik memiliki agenda atas isu itu. Gitu. Tetapi jangan dilupakan bahwa di sini selalu ada gatekeepers dan atau media-media yang berpengaruh yang turut yang juga mempunyai kepentingan. Berikutnya dimensi agenda setting ada 3, yaitu adalah visibility, kemudian audience salience atau tingkat penonjolan bagi publik, dan valence. 3 hal ini, visibility atau visibilitas adalah jumlah atau tingkat penonjolan berita yang dapat dilihat dari letak berita. Kalau di era media cetak misalnya, kita bisa mengamati, kita bisa menentukan setting yang digunakan oleh atau agenda yang coba untuk untuk diangkat oleh sebuah media itu dari headline-nya. Halaman depan itu menunjukkan apa, maka itulah yang akan dan sedang dibuat atau dinaikkan isunya oleh media itu. Kalau koran kelihatan sekali di halaman depan headline-nya, kemudian ada fotonya ukurannya seberapa, besar, kecil, setengah halaman, seperempat halaman, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa menjadi indikator atau menjadi penanda bahwa agenda atau isu yang sedang diangkat di media itu adalah sesuatu yang penting bagi media itu. Nah, yang bagian kedua, dimensi kedua itu adalah audience salience atau tingkat penonjolan bagi khalayak, yaitu adalah relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak atau kebutuhan publik. Artinya, ketika misalnya tadi seperti dicontoh di halaman depannya Kompas, misalnya ada foto setengah halaman, kemudian ada beritanya sedikit, maka kita kemudian menentukan apakah isi beritanya itu sesuai dengan kebutuhan publik. Kemudian yang dimensi ketiga adalah valence atau apakah beritanya menyenangkan atau tidak menyenangkan. Apakah beritanya sesuatu yang sifatnya joyful, gitu, menggembirakan, gitu, atau sesuatu yang membuat kita jadi sedih atau marah misalnya. Nah, 3 dimensi dalam agenda setting inilah yang digunakan untuk mengukur bagaimana agenda media bekerja. Berikutnya, agenda publik. Dalam agenda publik ada 3 juga yang juga kita gunakan untuk mengukur bagaimana tingkat derajat dari agenda publik itu. Yang pertama adalah keakraban atau familiarity, yang kedua adalah personal salience, yang ketiga adalah favorability. Bicara soal familiarity adalah tingkat kesadaran khalayak pada topik tertentu. Arti kalau di era cetak dan era televisi misalnya, tingkat familiarity itu akan ditunjukkan atau bisa juga dilihat kalau di televisi misalnya dari rating. Pada topik tertentu orang senang sekali mendengarkan atau menonton berita tentang selebritis misalnya, si A cerai dengan si B, si C menikah dengan si D, dan seterusnya.
Semakin lama durasi orang menonton satu segmen tertentu, itu menunjukkan tingkat kesadaran. Kemudian yang kedua, personal salience atau penonjolan adalah berkaitan dengan bagaimana kepentingan individu itu muncul di agenda publik. Yang ketiga berkaitan dengan tadi, kalau saya senang menonton entertainment atau menonton atau membaca berita-berita tentang selebritis, maka isu atau informasi yang sejenis itu akan muncul terus di televisi saya atau di laman saya atau di media sosial saya. Ini berkaitan lagi dengan algoritma di sosial media ya. Terakhir tentang agenda kebijakan, ada dukungan, dimensinya kita bisa melihat ada dukungan, kemudian ada likelihood of action, kemudian ada freedom of action. Nah, kalau misalnya kita mencoba untuk mengamati atau mengkritisi atau melihat ya, fungsi apa sih sebenarnya fungsi dari agenda setting? Fungsi penentuan agenda setting merupakan proses yang terdiri dari 3 bagian. Tadi agenda media, agenda publik, dan agenda kebijaksanaan atau policy. Menentukan dari tadi, misalnya seperti saya singgung, ketika media sudah menentukan prioritas masalah yang akan dibahas di dalam medianya, maka ketika kemudian publik kemudian menentukan dan kemudian membaca atau mengikuti informasi itu, maka dan jika yang publik atau khalayak yang mengikuti informasi atau berita itu adalah dalam jumlah yang cukup banyak, maka bisa jadi apa yang ditampilkan di media, apa yang dimunculkan di media itu akan bukan bisa jadi, biasanya kemudian mempengaruhi bagaimana kebijakan-kebijakan terkait isu itu atau terkait informasi itu diambil, entah itu direvisi, entah itu dibatalkan atau diteruskan. Gitu ya. Jadi secara positif tadi sudah saya singgung, agenda setting memiliki fungsi positif sebenarnya, bukan hanya fungsi negatif. Nah, ini masih berkaitan dengan fungsi positif tadi. Kalau kita lihat bahwa agenda setting memiliki kelebihan atau keuntungan ya, atau kekuatan, bahwa informasi yang tadinya mungkin di luar atau di luar pemikiran atau di luar beyond someone's mind gitu ya, someone's thinking gitu, kemudian ketika itu muncul di media lalu menarik perhatian publik dan menjadi bahan diskusi di publik, maka informasi yang tadinya dianggap tidak penting atau dianggap mungkin belum relevan di satu masyarakat tertentu bisa menjadi sesuatu yang positif atau menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat. Misalnya isu-isu tentang climate change misalnya, atau cerita-cerita tentang kerusakan lingkungan misalnya, atau bagaimana misalnya pelayanan publik gitu ya. Kita sudah banyak bagaimana publik atau bagaimana pelayanan publik di kantor-kantor pemerintah itu berjalan dengan sangat mungkin masih pada era sebelumnya masih birokratis, kemudian bertele-tele dan seterusnya. Lalu ketika ada media yang mengangkat isu ini, kemudian ternyata publik juga banyak sekali publik yang khalayak yang mengalami hal sejenis, hal serupa, lalu menjadi isu yang diangkat bersama, dan pada akhirnya menimbulkan atau menyebabkan menghasilkan perubahan di dalam pelayanan publik menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat. Kemudian yang kedua, citra positif dan negatif. Ini saya juga tidak hanya bicara soal kelebihan, tetapi pada saat yang bersamaan menjadi kekurangan dari agenda ini atau teori agenda setting, yaitu ketika satu isu tertentu diangkat secara berlebihan, dan itu adalah isu itu kemudian atau berita itu atau informasi itu kemudian berkembang di publik. Padahal misalnya itu informasi itu adalah untuk mendiskreditkan satu kelompok tertentu atau satu oknum atau orang tertentu dan seterusnya. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat negatif gitu kalau kita bicara seperti itu. Misalnya
isu-isu tentang Islamophobia yang muncul karena informasi atau pemberitaan tentang aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang beragama yang kebetulan beragama Islam. Lalu berita yang muncul di media, kemudian informasi yang muncul di media, semuanya dilakukan atau dibuat dalam kerangka itu, maka yang muncul kemudian terjadi adalah secara global terjadi yang disebut sebagai Islamophobia, bahwa semua orang Islam, bahwa semua Muslim itu adalah seperti yang ditunjukkan di media itu, padahal tidak. Nah, kekurangannya seperti ini tentu saja karena tidak tadi yang diasumsi pertama bahwa media, apa yang ditampilkan di media itu bukan realitas, tetapi adalah hasil dari saringan dan bentukan tim yang ada di dalam media. Maka seringkali liputan medianya ya tidak sesuai dengan kejadian atau realitas yang ada. Oke, ini adalah hasil terakhir, slide terakhir dari materi saya. Tapi satu hal yang menurut saya juga perlu kita perhatikan dan kita amati secara kritis ketika menggunakan menggunakan agenda setting adalah bahwa dalam kita mengamati atau menerima informasi di media, terutama di media massa, jangan selalu mengingat bahwa di belakangnya isu yang diangkat itu selalu ada agenda. Nah, pertanyaannya kemudian untuk didiskusikan dan untuk direnungkan bersama-sama, agenda setting yang dimunculkan atau dikemukakan atau dipelopori oleh Malcolm Shaw ini adalah mulai tahun 1968 gitu ya, dan itu sudah 40 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, persoalannya pertanyaannya kemudian apakah teori ini kemudian masih relevan di era di mana internet dan sosial media sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, di era di mana audiens itu audiens itu adalah bukan hanya konsumen tetapi juga produsen. Maka pertanyaannya adalah tadi, bagaimana kita menggunakan, atau apakah teori agenda setting ini masih relevan di era digital dan sosial media seperti sekarang. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan teori agenda setting ini untuk mengamati perilaku media para pengguna sosial media dan internet saat ini. Itu dulu dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.